Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mikroprosesor akan mempresentasikan proyek yang akan kami buat, yaitu pintu geser berbasis Arduino dengan sensor PIR. Nama dosen pengampu, Pak Cipto Prabowo dan Edward Rosman. Nama kelompok 3, sama saya sendiri, Windo Triananda Saputra dengan nomor BP 2101082008. Yang kedua, Kevin Okta Juanda dengan nomor BP 2101082039. Yang ketiga, Govinda Rahmat Hidayat 2101082044. Dan Marisa Angel dengan nomor BP 2101082040. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Angel. Pada Angel, persilakan. Baik, saya akan membacakan latar belakang dari proyek kami. Yaitu terkadang saat kita sedang terburu-buru untuk masuk ke suatu ruangan, kita seringkali disulitkan oleh pintu yang harus kita buka dahulu. Dan hal ini pun bisa membuang waktu kita untuk masuk ke dalam rumah. Maka muncullah sebuah ide untuk mempermudah kita untuk membuka pintu tanpa harus membukanya dengan tangan kita sendiri. Maka dari itu, pintu otomatislah yang akan membantu kita pada saat masuk ruangan tanpa harus dibuka terlebih dahulu. Dan di sini ada alat dan bahan. Yang pertama yaitu Arduino. Arduino Uno adalah sebuah board mikrokontroler berbasis Atmega 328. Dataset memiliki 14 pin input dari output digital, di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM. Dan 6 pin input analog, 16 MHz, isilator kristal. Koneksi USB, jack power, ICSP, header, dan tombol reset. Fungsi Arduino Uno adalah mempermudahkan penggunanya dalam mengendalikan komponen elektronika dengan program seperti LED, motor DC, relay, servo, modul, dan segala jenis sensor. Dan di sini ada alat dan bahan yang kedua, yaitu sensor PIR atau pasif infrared. Sensor pasif infrared merupakan alat elektronik yang mengukur radiasi sinar inframerah dari suatu objek dalam cakupan tertentu. Berbeda dengan sensor biasa yang menggunakan modul transmitter untuk memancarkan gelombang tersebut. Sensor PIR hanya terdiri dari satu modul penerimanya saja, sesuai dengan sifatnya yang pasif. Sensor ini hanya merespon energi dari pancaran sinar inframerah yang pasif memiliki setiap benda yang terdeteksi. Benda tersebut merupakan benda yang memiliki perbedaan temperatur suhu dengan suhu lingkungan. Baik, di sini saya selesai presentasi, dilanjutkan oleh Saudara Govinda Rahmat Hidayat. Disilakan. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Angel yang telah membacakan materi sebelumnya. Saya akan melanjutkan pada materi berikutnya, yakni sambungan dari yang dibaca oleh Angel tadi. Yakni pada bagian motor servo. Motor servo adalah sebuah motor dengan sistem umpan balik tertutup, di mana posisi dari motor akan dikonfirmasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo. Motor ini terdiri dari sebuah motor DC atau DC, serangkaian gear, potentiometer, dan rangkaian kontrol. Pada percobaan ini, servo digunakan sebagai miniatur penggerak pintu. Servo yang digunakan pada percobaan ini adalah SG90 SG Micro Servo. Selanjutnya,
kabel jumper. Gambarnya bisa sama-sama kita lihat seperti kabel. Kabel jumper adalah sebuah istilah kabel yang berdiameter kecil kan di dalam dunia elektronika, digunakan untuk menghubungkan dua titik atau lebih, dan dapat juga untuk menghubungkan dua komponen elektronika. Kabel jumper yang digunakan ada beberapa jenis, yakni jantan betina, betina, jantan dan jantan. 3 jenis pasang kabelnya. Selanjutnya, ini yang paling penting bagi kita itu kardus, sumpit, sedotan, kawat, double tape. Sama-sama kita lihat gambarnya seperti kardus dan lain-lainnya. Yang mana ini semua berfungsi untuk bikin miniatur suatu rumah dengan mengaplikasikan pintu geser ke miniatur rumah tersebut. Baiklah teman-teman semuanya, selanjutnya akan diteruskan oleh ketua kelompok saya, yakni Windo Tri Ananda Syaputra. Kepada dia, waktu dan tempat kita persilahkan. Baiklah, terima kasih untuk Vinda Ahmad Hidayat. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan dari dua teman saya tadi. Untuk kelanjutannya, proyek yang kita buat, cara kerjanya yaitu pada proyek kali ini kami akan membuat perancangan pintu geser secara otomatis dengan menggunakan sensor peer atau passive infrared berbasis Arduino Uno yang menggunakan sensor peer sebagai sensor untuk mendeteksi infrared yang terdeteksi dan Arduino Uno yang akan menjalankan sensor peer yang akan menggeser pintu dari kiri ke kanan secara otomatis. Cara penggunaannya yaitu ketika ada orang yang akan masuk ke ruangan, maka sensor peer yang disimpan di atas pintu akan mendeteksi gerakan sehingga servo akan bergerak dan menggeser pintu. Setelah orang masuk ke dalam ruangan, sensor peer tidak mendeteksi gerakan lagi, akibatnya servo akan bergerak ke posisi semula dan pintu akan tertutup dengan sendirinya. Ini skema pintu geser berbasis Arduino dengan sensor peer. Bisa dilihat gambar ini bagaimana cara mengerjakannya, yaitu di slide selanjutnya. Langkah kerjanya yaitu persiapkan bahan yang diperlukan seperti yang telah disampaikan oleh teman saya berdua tadi. Yang kedua, bikin miniatur rumah kecil, lalu kasih kawat untuk dipasangkan pintu gesernya. Lalu hubungkan VCC yang ada di sensor peer ke 33V pada Arduino, out ke digital pin 7, GND ke GND. Seperti skema sensor peer ini, sensor peer ini disambungkan ke 3,3F untuk outputnya ke 7, digital pin 7, dan GND-nya ke GND. Selanjutnya, sambungkan kabel warna merah servo ke 5F pada Arduino, warna oranye ke digital pin 8, dan coklat ke GND. Seperti yang sudah kita lihat, servo ini untuk warna merahnya, untuk warna merah ke servo 5F, untuk warna oranye ke digital pin 8, dan untuk warna coklatnya ke GND. Setelah itu, kita buka aplikasi Arduino lalu bikin programnya. Untuk program ada slide selanjutnya. Untuk programnya ini, pintu geser servo INT-7 untuk mengaktifkan sensor peer-nya. Untuk lamanya yaitu 10. Nah, setelah pintunya kembali selama 10 detik. Selanjutnya, jalankan sensor berfungsi sesuai dengan apa yang di-coding, yaitu pintu geser otomatis. Nah, ini adalah gambar proyek kami yang telah kami selesaikan dengan bersama-sama. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan saya satu lagi, Kevin Okta Juanda. Sudah Kevin, dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan manfaat dari proyek kelompok kami.
Manfaatnya yang pertama yaitu mudah dan tanpa repot. Penggunaan pintu otomatis kerap menggeser fungsi pintu dorong tarik yang ada sebelumnya. Tanpa perlu repot, pintu otomatis menerapkan sensor yang dapat mendeteksi keberadaan benda di sekitar pintu yang mana membuatnya akan membuka otomatis. Yang kedua, menghemat waktu. Karena kemudahan yang ditawarkan, jelas akan sangat membantu dalam lebih menghemat waktu. Terlebih apabila diterapkan di lingkungan kota besar yang notabene lebih sibuk. Fungsi yang ketiga yaitu menghemat ruang. Pintu otomatis biasanya akan bergerak geser ke kanan dan ke kiri. Hal ini akan jauh lebih menghemat, menyediakan ruang lebih pintu pada saat terbuka. Yang keempat, memberikan kesan mewah. Dari hal estetika, pintu otomatis akan lebih memberikan kesan mewah. Inilah mengapa pintu otomatis lebih banyak diterapkan di fasilitas-fasilitas modern. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, Arduino Uno yang merupakan controller bisa diaplikasikan dengan berbagai macam sensor sesuai kebutuhan dan coding yang digunakan. Yang kedua, sensor PIR bisa sama-sama dipakai untuk aplikasi automatic door atau pintu otomatis. Yang ketiga, miniatur dapat diaplikasikan dalam rumah sesungguhnya dengan alat yang disesuaikan. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baiklah, kami akan menjalankan proyek yang kami buat. Baiklah, kami akan hidupkan. Ya, itulah proyek kami. Terima kasih kepada Kevin. Mungkin itu slide terakhir dari presentasi kelompok 3. Kami apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.